والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا بسيدتنا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka orang beriman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah bersabda sebaik-baik perempuannya atau sebaik-baik istrinya adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan atas keluarga dan para sahabat yang diberikan petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidatina Khadijah al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmah atau membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk segala nabi dan rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun kemudian daripada itu, maka bermula ini adalah sebahagian manaqib waliyatullah Ummul Mukminin, bunda kita semua orang yang beriman, yaitu Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Harapan kita dengan membaca manaqib seorang wali atau waliyatullah, senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, dan dosa seluruh keluarga kita, serta tiada lain yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan dengan bertawassul, dengan berwasilah manaqib Sayyidah Khadijah al-Kubra ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bahagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang perempuan yang masuk Islam pertama kali, dan dengan sebab iman Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu anha adalah sebagai istri Nabi Muhammad yang pertama, dan beliau mendapatkan keuntungan dengan selalu membentuk kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi Rasul, serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Dan adalah keistimewaan beliau lagi, beliau adalah salah seorang perempuan yang keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar dengan Sayyidatul Thahirah dan masyhur dipanggil dengan sebutan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada datuknya, yaitu Qusay. Dan adalah beliau Sayyidatuna Khadijah al-Kubra itu adalah termasuk daripada ahlul darah, yaitu yang apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, maka hadirlah beliau. Dan beliau adalah seorang perempuan yang
ilmu dan akal yang sempurna, dan pula beliau mempunyai akhlak yang begitu sangat baik dan terpuji, dan beliau adalah seorang perempuan yang sangat bijaksana dalam menghadapi urusan, dan beliau mempunyai firasat yang kuat dan juga mempunyai semangat yang besar, pandangan dan pendapat yang tepat, dan beliau mempunyai kecantikan yang sempurna, dan beliau adalah seorang perempuan yang sangat kaya raya dan begitu sangat pemurah, banyak harta dan membantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Beginilah mereka para aulia Allah. Selain mereka ahli ibadah, selain mereka ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sifat yang tertanam di batin mereka, di hati mereka, yaitu adalah sifat sakhiyah, sifat pemurah. Sungguh di depan pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bertuliskan, ya jannah anti haramun ala kulli bakhil. Wahai surga, kamu dilarang menerima orang yang hendak masuk ke dalam ruanganmu ini sebagai adalah mereka orang yang bakhil. Jadi kalau orang yang bakhil, walaupun dia alim, sabda Rasulullah, as-sakhiyyu habibullah walau kana jahila, wal bakhil aduwwullah walau kana alima. Orang yang pemurah itu adalah kekasih Allah sekalipun dia orang yang jahil, dan sebaliknya orang yang pelit, orang yang pemalas itu adalah musuhnya Allah sekalipun dia orang yang alim. Jadi tertegahlah surga bagi orang yang hatinya mempunyai sifat bakhil, baik itu surga dunia berupa ma'rifat kepada Allah ataupun surga akhirat yaitu darul na'im, satu tempat yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah beliau radhiyallahu anha adalah seorang istri yang selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah, dan beliau senantiasa bersama Rasulullah selama kurang lebih 24 tahun bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani rumah tangga, tidak pernah sedikit pun kata-kata beliau ataupun perbuatan beliau menyakiti ataupun mengecewakan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Beliau Sayyidatul Khadijah Al-Kubra adalah orang yang maha cinta kepada Rasulullah. Sedikit pun tak pernah mengecewakan hati Rasulullah, sedikit pun tak pernah menyakiti hati baginda Rasulullah. Kita orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, sudah kita membuat tersenyum Rasulullah dengan akhlak kelakuan kita? Sudahkah kita membuat hati Rasulullah bahagia dengan akhlak dan kelakuan kita sehari-hari? Oleh sebab itu, berusahalah kita semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu anha Sayyidah Khadijah diberikan pangkat afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin, dan beliau adalah istri yang paling utama dari istri-istri Nabi Muhammad, dan semua anak-anak Nabi dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, melainkan Ibrahim. Ibrahim itu terlahir daripada Mariyatul Qibtiyah. Anak baginda Rasulullah SAW itu yaitu Qasim, Abdullah, Sayyidina Ruqayyah, Ummi Kulthum, dan Fatimah Az-Zahra. Sedangkan zuriat Rasulullah yang sampai sekarang bertebaran di muka bumi adalah itu zuriat daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang mana beliau berkawin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan
menjadikan adalah mendapatkan 2 orang anak, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus ke bawah sampai hingga sekarang. Zuriat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di mana-mana. Semua anak-anak baginda Nabi Muhammad masuk Islam dan berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Dan beliau radhiyallahu anha Sayyidah Khadijah berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat ke Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantarkan makanan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau radhiyallahu anha itu begitu sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga saking cintanya Rasulullah semasa hidup Sayyidah Khadijah, beliau Nabi Muhammad pada memadu akan Sayyidah Khadijah. Dan beliau berkata, laqad ruziqtu hubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku, kata Rasulullah, diberikan Allah rezeki cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jadi cinta itu adalah merupakan rezeki dari Allah, rezeki yang berupa rezeki batin. Dan kata beliau, aku cinta kepada orang yang mencintainya. Jadi siapapun orang yang mencintai akan Sayyidah Khadijah, maka orang tersebut tercatat sebagai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Semoga dengan kita membaca manaqib beliau, kita tergolong orang yang cinta kepada beliau Sayyidah Khadijah, sehingga kita pun dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun orang yang sudah dicintai oleh Rasulullah, Rasul berjanji, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta akan aku dan aku cinta kepadanya, maka dia akan bersamaku nanti di dalam syurga. Al-Tabib Ali bin Muhammad bin Hasan al-Habsyi, beliau berkata dalam syairnya, sungguh terasa hampa syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan Sayyidah Khadijah, selalu menghormati keluarga beliau dengan memberikan hadiah, dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri, kemudian membagi-bagikan dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Dan baginda sering menyebut-nyebut kebaikan radhiyallahu anha serta memuji dan bercerita. Kita boleh menyebut kebaikan-kebaikan orang sebagai memuji daripada orang tersebut dengan niat tahaddus bin ni'mah. Lalu kita menggibah orang, itu maka ada kebaikannya bagi kita. Makanya sebab itu berusahalah kita dengan diri kita masing-masing untuk menjaga lisan kita agar selamat daripada ghibah. Karena orang yang ghibah itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, man ghaba anni falaysa minni. Siapa orang yang hidupnya selalu ghibah, kalau dia dengan arti ghibah, dia gosip, tapi dia menyebut-nyebut kejelekan orang lain, maka orang tersebut, kata Rasulullah, tidak termasuk golongan kami. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kebiasaan ghibah ini menghilang di masyarakat kita, sehingga keseharian kita selalu menyebut kebaikan-kebaikan orang saja. Karena memang sukar, memang ngalih kita ini hendak menyambat-nyambat kebaikan orang, hingga nanti dikatakan itu kesalahan orang, hingga nanti dikatakan itu kejelekan orang. Padahal yang membawa manfaat itu adalah menyebut-nyebut kebaikan orang lain. Dan di antara keistimewaannya lagi, senantiasa beliau itu bersama Rasulullah, selalu menemani Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah. Artinya Sayyidah Khadijah ini orang yang betul-betul cintanya itu tulus, cintanya itu ikhlas, ada pandang situasi dan tidak memandang kondisi. Ada orang yang kadang-kadang bila ada uang abangku sayang, kalau ada uang abangku terjang. Ada beliau Sayyidah Khadijah ini ada dalam keadaan apa? Keadaan senang, susah,
Tidak pernah beliau meninggalkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menemani dan menghibur baginda, sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Sangat cinta dan sayang pada baginda. Kurang lebih 3 tahun dia hisar baginda bersama Sayyidah Khadijah dengan sabar dan ridha, merasa akan lapar dan haus manakala makanan dan minuman tidak ada. Maka sepantasnya kita sebagai umat Islam menundukkan kepala, mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah. Inilah salah satu daripada hikmah kita membaca manaqib wali. Yang pertama tadi sudah dijanjikan Rasulullah, "Inda dzikril awliya tatanazzalur rahmat." Ketika di satu tempat itu disebut hikayat cerita manaqib para wali, maka di tempat tersebut senantiasa dicurahkan, diturunkan rahmat Allah. Yang kedua, hikmah membaca manaqib itu artinya supaya kita kawas sedikit demi sedikit mengumpati akhlak mereka para waliullah. Sedikit demi sedikit kita merubah diri kita. Yang tadinya kita orang bakhil menjadi orang yang pemalas. Yang tadinya kita orang yang sering mengeluh menjadi orang yang sabar, qanaah dan ridha dengan keputusan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Mutaba'ah, mengambil tafa'ul, mengambil contoh dari mereka para wali-wali Allah. Kalau kita menghitung mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada patutlah kita sebagai orang yang sedikit ibadah ini membawakan ibadah. Artinya ada desa apa-apanya ibadah kita lawan mereka para wali Allah. Mungkin kawan kita ini lebih terus-terusan mengumpati ibadah mereka. Contoh seperti Syekh Salman Al-Madani, yang mana beliau itu manaqibnya bahwa tidur malam beliau itu sangat minim, sangat sedikit. Kenapa tidurnya sangat sedikit? Karena waktunya, umurnya, kesempatan hidupnya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Sehingga beliau apabila diberikan bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, kalau kesah nang kayak orang sakit, kayak orang nang ahli ibadah, orang yang mahir ibadah, dijulungi bantal marah, yang ada dijulungi tasbih kan, mungkin ada ya. Kalau dijulungi kitab kan, soalnya kitab mungkin mau. Kalau kita ini sebaliknya, dijulungi tasbih orang-orang. Dijulungi kitab masyarakat timurnya, dijulungi bantal oleh panjang, itu kita. Nah artinya kita kayak apa cara berusaha agar menggunakan potensi umurnya, nikmat umur yang diberikan Allah untuk ibadah kepada Allah. Dan kita tidak tahu umur ini kapan berakhirnya bagi kita, kapan ajal kita tidak ada tahu kita. Maka oleh sebab itu kesempatan diberi Allah umur, diberi Allah sehat, kita gunakan sebaik mungkin. Sedikit lagi bilang, dari baru kita bertahlil untuk almarhum ibu daripada Sahib Ibad, yaitu Siti Aisyah binti Undes. Mudah-mudahan almarhumah yang punya segala dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Amin Allahumma amin. Kalau di masa hidupnya mempunyai amal baik, mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Dan andai kita pernah berbuat kesalahan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberikan ampunan kepada beliau almarhumah. Amin Allahumma amin. Dan kepada mereka para anak-anaknya yang sudah menghauli beliau, semoga tercatat sebagai orang yang birrul walidain, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala macam kebaikan. Amin Allahumma amin.
Beliau Sayyidah Khadijah membantu dan membela serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam. Bahkan kada tanggung-tanggung Sayyidah Khadijah, mulai harta, seberdaan harta ini diserahkan untuk dakwah agama Islam. Jiwa, raga, bahkan sebelum wafatnya beliau berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andai kata saya sudah berada di alam barzakh, saya sudah meninggal mendahului sampean, maka ya Rasulullah, andai kata tulang belulangku dapat kau manfaatkan untuk dakwah agama Islam, jadi ya Rasulullah kubur. Nah inilah bukti kecintaan Sayyidah Khadijah, bujur-bujur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau radhiyallahu anha itu telah beriman kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Khadijah itu beriman kalau orang lain kufur kepadaku. Dia membenarkan diriku di saat orang lain mendustakan aku. Artinya ada terpengaruh. Walaupun orang lain tidak beriman, Sayyidah Khadijah beriman kepada Rasulullah. Di saat orang lain mendustakan Rasulullah, Sayyidah Khadijah tetap membenarkan dan membela Rasulullah. Dia Sayyidah Khadijah menolong aku di saat orang lain mengusir aku. Dia menenangkan dan melapangkan aku di saat orang lain menghalang-halang aku. Dia memberikan keturunan padaku di saat istri-istri yang lain tidak ada. Nah inilah banyak daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah, sehingga pantaslah beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum wafatnya pernah Sayyidina Jibril alaihi salam mendatangi kepada Sayyidah Khadijah dan mengatakan, wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan salam untukmu, dan Allah berpesan, sungguh kau sudah disediakan mahliga yang begitu indah dari lu'lu' di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Orang yang belum wafat akan tetapi sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Mudah-mudahan dengan perbedaan menafik yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia wa hajat akhirah, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat memperbaiki hati kita yang kurang baik, dapat memperbaiki akhlak kita yang kurang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa lebih meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan untuk sesama makhluk ataupun kebaikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang syukur atas nikmat Allah, baik nikmat umur ataupun nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar bila mana kita diberikan ujian cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga orang tua kita yang sudah meninggal diberikan ampunan oleh Allah. Semoga orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan dan afiat oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah SAW, khususnya kepada anak daripada Sahibul Bait. Mudah-mudahan kelak menjadi anak yang berbakti. Amin Allahumma amin. 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 Amin.